Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, saya adalah Vincent Jafran Wiarta dengan NIM 202102278 dengan peminatan teknologi web. Di sini saya akan membahas tentang presentasi outline saya yang berjudul Pemanfaatan RESTful API pada website penjualan toko center Kepala 88 Pontianak. Kita akan mulai ke bab pertama. Bab satu, latar belakang sistem penjualan berbasis website dengan RESTful API dan Laravel menilai efisiensi layanan, mempermudah pengolahan data, dan mendukung integrasi lintas platform. Toko senter Kepala 88 beradaptasi dengan teknologi modern dengan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung kebutuhan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, Toko Senter 88 membutuhkan teknologi website ini. Selanjutnya adalah perumusan masalah. eh, Pemanfaatan RESTful API pada penjualan Toko Senter Kepala 88 Pontianak, yaitu bagaimana menjadikan RESTful API sebuah website penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan bagi toko sender Kepala 88 untuk meningkatkan efektivitas penjualan pada toko. Yaitu batasan masalah. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalahnya itu adalah berfokus pada implementasi REST API yang berguna menghasilkan sistem website penjualan. Ruang lingkupnya ini hanya hanya pada perancangan website penjualan untuk toko senter Kepala 88 Pontianak dengan fitur pengelolaan produk, pengaturan data, kategori barang dan desain produk, harga, gambar, dan promosi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuannya adalah menghasilkan website penjualan untuk toko senter Kepala Pontianak yang nantinya akan berguna. Sistem sistematika penulisan terdiri dari 6 bab dan di mana setiap babnya terdiri dari beberapa subbab. Kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori pertama adalah REST API. Menurut Amundsen, terdapat perancangan pada layanan menunjukkan banyak properti arsitektur building kepentingan utama. Berikut ini adalah daftar properti arsitektur tersebut itu yaitu kinerja, kesederhanaan, skalabilitas, kemudahan konfigurasi, visibilitas, portabilitas, dan keandalan. Selanjutnya adalah website penjualan menurut Wan Hendra. Website penjualan berpengaruh dengan adanya website penjualan, yaitu teknologi yang terus berkembang lambat laun akan menjadi kebiasaan. Seseorang lebih mudah menggunakan usahanya, kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri. Selanjutnya adalah perancangan web. Beberapa hal yang akan kita gunakan dalam perancangan web yaitu Laravel, HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya adalah perancangan web. Dalam perancangan web, sama seperti tadi, kita akan menggunakan Laravel, HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya adalah database. Menurut Sukamoto sendiri adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dari definisi di atas, maka database adalah sekumpulan data yang disusun dalam beberapa tabel untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Yang kita gunakan dalam database kali ini adalah MariaDB dan normalisasi. Selanjutnya adalah UML. Menurut Habibie dan kawan-kawan, UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek atau div. Perlu kita ketahui jenis-jenis UML menurut Haki adalah use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Selanjutnya adalah kita masuk ke pengujian. Pengujian yang kita gunakan adalah pengujian black box. Menurut Pressman, black box ini testing dapat menanggapi kesalahan logika, ketidaksesuaian, asumsi, dan kesalahan ketik. Namun untuk perangkat lunak yang tergolong besar, white box testing dianggap sebagai strategi tergantung boros dan melibatkan sumber daya yang besar untuk dilakukan. Nah, di sini saya sudah melakukan penelitian terdahulu dan judul yang saya pakai adalah perancangan perangkat lunak penjualan berbasis website dengan framework Laravel pada Mircast. Selanjutnya adalah penerapan framework Laravel untuk website penjualan online fungsi Lugusi Market. Selanjutnya lagi adalah implementasi website penjualan menggunakan framework Laravel pada Sinantang Garage. Yang keempat adalah teknologi RESTful API
web service, aplikasi mobil, jasa make up. Dan yang terakhir adalah implementasi arsitektur model view controller pada website toko online. Dan kita akan masuk ke kerangka pikiran dari semua yang saya baru jelaskan tadi. Dapat dilihat di gambar ini, adalah kerangka pemikiran tersebut. Dapat dilihat dari adalah pemanfaatan RESTful API pada website penjualan toko yang akan menjadi bagaimana cara merancang sebuah website yang baik. Dan bercabang menjadi perancangan perangkat lunak menggunakan metode extreme programming yang dibantu dengan UML. Selanjutnya, tiga digabungin kita akan melakukan testing dan jadilah website penjualan pada toko Center Kepala 88. Kurang lebih begitu. Kita akan masuk ke bab 3 yaitu profil Center Kepala 88 Pontianak. Center Kepala 88 Pontianak adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang penjualan alat-alat penerangan, terutama senter, spare part. Selain itu, profilnya dapat dilihat sebagai berikut. Eh, ini dimiliki oleh Arsotque yang didirikan pada tahun 2020 dengan alamat Jalan Tanjung Pura, nomor 47, Benua Mulai Darat, Kota Pontianak. Di sini kita dapat melihat struktur organisasi di Sentra Kepala 88 Pontianak, yaitu yang dikepalai oleh pemilik Sentra Kepala 88, dan di bawahnya terdapat tiga tingkat sejajar, yaitu kasir, staf gudang, dan teknisi. Di sini saya akan saya akan menunjukkan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing yang bersangkutan, yaitu tanggung jawab uraian tugas dan tanggung jawab pemilik, yaitu menentukan target penjualan untuk mendapatkan keuntungan dan memantau kinerja karyawan, menjaga citra dan kualitas toko. Selanjutnya adalah uraian tugas dan tanggung jawab kasir, yaitu mengelola transaksi penjualan, melayani pelanggan yang datang, dan mencatat penjualan harian. Selanjutnya adalah staf gudang, yaitu akan mengelola barang masuk dan keluar dan membuat laporan stok. Yaitu dan selanjutnya adalah teknisi, dia akan melakukan reparasi, memberikan informasi pada pelanggan mengenai kerusakan. Di sini dapat kita lihat adalah sistem berjalan yang ada pada toko Center Kepala 88. Yang pertama adalah pemesanan produk, kita dapat lihat di gambar ini. Selanjutnya adalah proses stok ulang produk, dapat kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya adalah proses reparasi produk, bisa kita lihat pada gambar ini. Dan yang terakhir adalah proses perakabat keuntungan, yang dapat kita lihat pada gambar yang terakhir ini. Yang selanjutnya adalah bab 4. Eh, Pertama adalah bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang saya gunakan adalah DSR. Tahapan-tahapan yang DSR yang perlu kita ketahui adalah identifikasi masalah dan motivasi, tentukan tujuan dan solusi, desain pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Yaitu, dan yang kedua adalah metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Yang itu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dan yang terakhir adalah data sekunder yang didapat menggunakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal dicari dan dikumpulkan. Dan ini pengumpulan data yang kita pakai. Selanjutnya adalah observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Untuk pengertiannya kita bisa baca di sini. Dan selanjutnya adalah metode perancangan perangkat lunak. Metode yang kita gunakan adalah metode extreme programming, yaitu pendekatan yang banyak digunakan pengembangan perangkat lunak. Tahapan-tahapan extreme programming itu perancangan, desain, coding, dan testing. Selanjutnya adalah pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak ini yang kita gunakan adalah pengujian white box testing. Dalam analisis ini, yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan semua alur logika, membangun kasus yang untuk digunakan dalam pengujian, dan melakukan pengujian yang akan kita buat. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Eh, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sejauh ini. Terima kasih.